Salah satu cara untuk menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, tentu cirinya adalah bagaimana mengejar cintanya Allah dengan amalan-amalan yang Allah cintai. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Teman-teman, ini Abi Amir, subhanallah, Allah pertemukan dengan sahabat Abi Amir dan Muridnya Abi Abi Amir Amir. cintai karena Allah. Ini suaminya Kak Nabila, Ya. itu Kiai Haji Ustadz Selamat Ibnu Syam. Jadi alhamdulillah Abi Amir dipertemukan dengan tak disangka-sangka. Ini nikmat luar biasa. Ya. Masya Allah. Kemarin berbagai saya apa yang ketemu saya bilang alhamdulillah ketemukan. Gimana? Kayak pasangan. Alhamdulillah. Ini Ustaz nggak capek-capek nih. Keliling, Allah gimana Ustaz? Gimana? Nggak capek-capek ini. Ya, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Kalau nikmat itu nggak bakal capek. Ya Allah. Nikmat nggak bakal capek. Iya. Kalau tidak dekat sama Allah ya capek pasti. Insya Allah. Allah Akbar. Ustaz, apa yang bisa antum pesankan supaya umat ini menjadi bangga Allah? Ini kan ahli Quran, akhirnya ya Rasul. Kita Al-Quran itu bangga Allah. Dan gimana sih? Ya, tentu kita tidak mungkin menjadi keluarga Allah kecuali kita ini memantaskan diri untuk menjadi keluarganya Allah. Masya Allah. Jadi keluarga Allah itu tidak bisa didapat kecuali orang-orang yang khusus yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau ingin dipilih sama Allah, ya sikapnya harus yang layak untuk dipilih. Caranya gimana? Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Istifa daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mewarisi Al-Qur'an adalah istifa daripada Allah. Dan istifa Allah itu tentu sudah dijelaskan juga ya dalam beberapa ayat Al-Quran, misalnya tentang ciri-ciri hamba Allah yang kemudian mencintai Allah. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Itu ciri-ciri hamba-hamba Allah yang dicintai Allah. Dalam Al-Quran ada ibad, ada abid. Kalau ibad dia panjang berarti alif rif'ah, hamba-hamba yang dimuliakan. Kalau abid maka ya uzillah. Biasanya kalau abid itu untuk orang hamba-hamba yang kemudian buruk ya dikenakan. Jadi salah satu cara untuk menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, tentu cirinya adalah bagaimana mengejar cintanya Allah dengan amalan-amalan yang Allah cintai. Itu menarik yang antum barusan berikan tuh, alif rifah. Artinya bahwa di dalamnya itu ada pesan dari Allah, tidaklah kamu merasa izzah, merasa bangga dengan Allah, merasa tinggi bersama Allah, bukan merendahkan diri di depan para penyembah dunia. Itu kan banyak orang menjilat karena penguasa, menjilat karena harta. Iya, jadi di Al-Quran itu juga ada ha'u ar-rif'ah, ada ha'u dhillah juga selain alif. Misalkan bicara tentang bai'at Hudaybiyah. Ya. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah. Satu-satunya dalam Al-Quran harusnya alaihi. Satu-satunya alaihu itu ha'ur rif'ah, domahnya diataskan, enggak alaihi. Untuk menunjukkan orang-orang yang membayar Allah, membayar Rasul itu membayar Allah dan ditinggikan derajat Allah. Beda ketika bicara tentang zina. Zina yang seharusnya tidak jatuh ke bawah, harusnya tidak ada madsilah,
walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana baina dzalika qawama. Ya. Terus Allah berbicara tentang hamba-hamba yang kemudian tidak berzina. Ya, berzina itu kemudian disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya, fihi muhana. Ya, harusnya kan fihi aja. Karena harusnya tidak ada matsilah di situ, karena sebelumnya ada sukun. Tapi di sini satu-satunya yang harusnya tidak ada matsilah jadi ada matsilah. Fihi, untuk menunjukkan ha'udzillah, kehinaan orang-orang yang berzina. Nah, jadi unik kalau kita mentadabburi Al-Qur'an, ada ha'ud rif'ah, ada ha'udzillah. Benar. Jadi ada yang mukhalif li qawaid nahwiyah, ya. Dia berbeda dari kaidah nahwiyah dan tajwidiyah. Dan babnya bab balaghah. Ya, babnya masuk ke bab balaghah, rif'ah dan riddillah. Masya Allah, luar biasa. Ini kayaknya kita harus berjam-jam ngobrol sama Allah. Dan selamat nih, Masya Allah, semoga berkahi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita yang diangkat derajat oleh Allah. Terima kasih. Ahibbukum fillah. Baik, narapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.